Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Ratnasari dengan NIM 2041050200111. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah 3. Di sini saya akan mereview dari ketiga materi yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC/MEI, untuk menempuh tugas UTS. Yang pertama yaitu materi ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah atau ekonomi dua sektor, dan yang kedua adalah ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah atau ekonomi tiga sektor, dan yang materi ketiga yakni kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Nah, kali ini kita membahas mengenai materi yang pertama yaitu ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah atau ekonomi dua sektor. Secara umum, ekonomi terdapat tiga macam, yakni ekonomi dua sektor, ekonomi tiga sektor, dan juga ekonomi empat sektor. Nah, apa sih ekonomi dua sektor? Ekonomi dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari dua sektor saja, yaitu sektor rumah tangga dan juga sektor perusahaan, yang merupakan bentuk paling sederhana dalam analisis makroekonomi mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi suatu negara. Di sini terdapat beberapa alur yang terjadi di ekonomi dua sektor, yaitu meliputi rumah tangga produsen dan juga rumah tangga konsumen. Nah, pada rumah tangga produsen yaitu sebagai penerima atau pengelola atau produsen yang membuat barang ataupun jasa. Nah, pihak rumah tangga konsumen ini adalah selaku pembeli atau konsumen akan membeli barang yang sudah diproduksi oleh rumah tangga produsen. Nah, apa sih yang dihasilkan oleh rumah tangga produsen? Yaitu sebuah produksi barang atau jasa menghasilkan upah, sewa, dan juga bunga. Dan rumah tangga konsumen itu akan memberikan tenaga kerja atau ia akan bekerja kepada sektor perusahaan. Dan yang kedua adalah tanah ataupun modal. Itu adalah beberapa alur dari ekonomi dua sektor. Selanjutnya adalah aliran-aliran pendapatan di dalam perekonomian dua sektor, yaitu yang pertama adalah sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh sektor rumah tangga. Yang kedua adalah sebagian besar pendapatan yang diterima oleh sektor rumah tangga akan digunakan untuk kebutuhan konsumsi, membeli barang ataupun jasa dari perusahaan maupun dari produsen. Yang ketiga adalah sisa pendapatan dari rumah tangga yang tidak digunakan untuk kebutuhan konsumsi, maka akan ditabung ke dalam institusi keuangan lembaga. Yang keempat adalah pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan kepada sektor rumah tangga yang dikumpulkan dalam institusi keuangan. Nah, itu adalah aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor. Selanjutnya yakni hubungan antara konsumen dan pendapatan. Yang pertama adalah pendapat rumah tangga adalah faktor terpenting untuk menentukan tingkat pengeluaran. Pada pendapatan yang rendah, rumah tangga itu akan mengambil tabungan. Ini berarti rumah tangga itu harus menggunakan harta atau tabungan masa lalunya untuk membiayai konsumsinya sehari-hari. Dan yang kedua adalah kenaikan pendapatan itu akan menaikkan pengeluaran konsumsi dan sisa pendapatannya itu akan ditabung. Dan ketiga adalah pada pendapatan yang tinggi, rumah tangga itu akan melakukan investasi. Nah, selanjutnya adalah kecondongan mengkonsumsi. Nah, kecondongan mengkonsumsi itu ada 4. Yang pertama adalah kecondongan mengkonsumsi marginal atau MPC, yaitu perbandingan antara pertambahan konsumsi yang dilakukan dengan pertambahan disposable income yang diperoleh dengan rumus MPC sama dengan AC per AYD. Dan yang kedua adalah kecondongan mengkonsumsi rata-rata atau APC, yaitu perbandingan antara tingkat konsumsi dengan disposable income dengan rumus APC sama dengan C per YD. Selanjutnya adalah kecondongan menabung, yaitu kecondongan menabung marginal, di mana adalah perbandingan antara pertambahan tabungan dengan pertambahan disposable income dengan rumus MPS sama dengan AS per AYD. Selanjutnya adalah
adalah kecondongan menabung rata-rata, yaitu yang menunjukkan perbandingan di antara tabungan dengan pendapatan disposable YD dengan rumus APS sama dengan S per YD. Itu adalah beberapa kecondongan dalam mengkonsumsi. Selanjutnya yaitu fungsi dari konsumsi. Fungsi dari konsumsi yaitu menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Selanjutnya adalah fungsi tabungan, yaitu fungsi yang menunjukkan sifat hubungan antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Nah, itu adalah rangkuman dari materi yang pertama. Selanjutnya adalah materi kedua, yakni ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah atau ekonomi 3 sektor. Nah, apa sih itu ekonomi 3 sektor? Nah, ekonomi 3 sektor adalah ekonomi yang terdiri dari 3 aspek. Yang pertama adalah aspek pemerintah, aspek perusahaan, dan juga aspek rumah tangga. Nah, peranan-peranan dari ketiga aspek tersebut adalah ketika perusahaan itu ada sebagai produsen, rumah tangga itu sebagai konsumen, dan pemerintah itu sebagai penyedia untuk subsidi ataupun bantuan, dan juga yang memberikan kebijakan-kebijakan mengenai ekonomi di suatu negara. Nah, dalam kegiatan ekonomi 3 sektor ini tidak melibatkan pihak luar negeri atau pihak negara lain, dan juga di dalamnya tidak ada kegiatan ekspor dan juga impor barang. Nah, di sini ada aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. Yang pertama adalah pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan. Nah, ini pajak akan memberikan pendapatan, akan menghasilkan pendapatan bagi sektor pemerintah. Selanjutnya adalah pengeluaran pemerintah dari sektor perusahaan menuju pembelian jasa yang telah diproduksi oleh suatu perusahaan. Yang ketiga adalah upah atau gaji yang menjadi pendapatan bagi sektor rumah tangga maupun individual. Nah, pendapatan yang diterima oleh sektor rumah tangga ataupun individu itu biasanya digunakan dalam 3 hal, yaitu ditabung, membayar pajak, dan juga kebutuhan konsumsi. Nah, keseimbangan dalam aliran atau dalam pendapatan sektor rumah tangga yaitu dengan rumus Y sama dengan C plus I plus G. Yang dimaksud adalah pendapatan sama dengan konsumsi ditambah investasi dan juga ditambah government. Itu adalah titik keseimbangan dari rumah tangga konsumsi. Selanjutnya adalah jenis-jenis pajak. Yang pertama adalah pajak langsung, dan yang kedua adalah pajak tak langsung. Nah, pajak langsung adalah pajak yang dilakukan atau yang dikeluarkan oleh pemerintah secara langsung dan dikumpulkan oleh masyarakat maupun oleh perusahaan kepada pihak-pihak yang wajib membayar pajak. Yang kedua adalah pajak tak langsung, yaitu pajak yang dipindah tangankan atau dibebankan kepada orang lain. Contohnya nih, ketika perusahaan ini mendirikan suatu usaha. Nah, produknya itu akan dibeli oleh sektor rumah tangga, maka pajak yang seharusnya itu dikeluarkan oleh sektor perusahaan itu dibebankan kepada konsumen. Nah, dari pajak tersebut akan diberikan oleh pemerintah. Nah, itu adalah contoh dari pajak tak langsung. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk pajak pendapatan. Yang pertama adalah pajak regresif, yaitu pajak yang turun ketika pendapatan kita naik. Contohnya, bulan ini kita pendapatannya sebesar 5 juta, pajaknya itu 5%. Nah, bulan depan itu pendapatan kita naik menjadi 10 juta. Nah, pajak kita akan menurun menjadi 4%. Itu adalah pengertian dari pajak regresif. Yang kedua adalah pajak proporsional, yaitu pajak yang tak akan berubah meskipun pendapatan kita bertambah ataupun berkurang. Contohnya nih, bulan ini pendapatan kita 5 juta, pajak kita 5%. Nah, bulan depan pendapatan kita naik 10 juta, maka pajak kita pun akan tetap 5%, karena pada pajak proporsional itu tidak adanya perubahan angka atau persenan pajak meskipun pendapatan kita naik. Selanjutnya adalah pajak progresif, yaitu pajak yang naik ketika pendapatan kita naik. Ini adalah kebalikan dari pajak regresif. Contohnya, ketika bulan ini
gaji kita atau upah kita sebesar 5 juta, pajak kita juga 5%. Maka ketika bulan depan kita upahnya naik menjadi 10 juta, pajak kita pun akan naik misalkan menjadi 7% ataupun 8%. Itu adalah contoh dari pajak progresif. Nah, kira-kira apa sih efek pajak terhadap konsumsi dan juga tabungan? Nah, pada efek pajak ini akan menurunkan pendapatan disposable dengan sejumlah pajak sehingga akan mengurangi pendapatan disposable. Pada rumus kali ini yaitu YD sama dengan Y min T atau pendapatan dikurangi pajak. Karena penghasilan itu turun, pendapatan turun, maka konsumsi dan juga tabungan itu akan menurun. Nah, itu adalah review dari materi yang kedua. Selanjutnya adalah materi ketiga, yakni kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Nah, kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara meningkatkan pertumbuhan ekonomi ataupun mencapai pertumbuhan ekonomi yang telah ditargetkan atau yang telah direncanakan. Nah, kira-kira apa saja tujuan dari kebijakan fiskal? Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi, yang kedua adalah mencegah pengangguran, yang ketiga adalah stabilitas harga, yang keempat adalah mendorong laju investasi, dan kelima adalah mewujudkan keadilan sosial. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dari kebijakan fiskal. Yang pertama adalah ekspansif. Ekspansif adalah pemerintah yang banyak mengeluarkan atau mengedarkan uang terhadap masyarakat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam contoh, pemerintah menjanjikan atau memberikan bantuan subsidi kepada masyarakat yang gajinya atau upah kerjanya itu di bawah UMKM atau di bawah 1 juta. Selanjutnya adalah kontraksional atau pemerintah itu akan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan menaikkan persentase pajak. Komponen-komponen kebijakan fiskal itu ada 4. Yang pertama adalah kebijakan perpajakan, kebijakan pengeluaran, kebijakan investasi, kebijakan hutang atau surplus. Nah, selanjutnya adalah instrumen-instrumen dari kebijakan fiskal. Yang pertama adalah anggaran belanja seimbang antara pendapatan dan juga pengeluaran. Yang kedua adalah anggaran defisit atau kebijakan fiskal ekspansif, anggaran surplus atau kebijakan fiskal kontraktif, pembiayaan fungsional, stabilitas harga, dan pengelolaan anggaran suatu negara. Selanjutnya adalah fungsi-fungsi dari kebijakan fiskal. Itu ada 6. Yang pertama adalah mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dan juga SDM. Di sini adalah peranan pemerintah bagaimana cara menggunakan SDA maupun SDM dengan cara yang baik dan juga benar dan sesuai dengan tempatnya. Yang kedua adalah mengoptimalkan kegiatan investasi. Yang ketiga adalah alokasi. Nah, di alokasi ini adalah bagaimana pemerintah itu mampu mengalokasikan sejumlah dana yang didapatkan oleh pemerintah kepada masyarakat yang sesuai atau kepada kebutuhan masyarakat yang sesuai. Yang keempat adalah distribusi, yang kelima adalah stabilitas harga, dan yang keenam adalah pembangunan. Di sini pembangunan itu baik secara fisik maupun non fisik. Yang dimaksud di sini adalah secara fisik, misalkan pembangunan gedung atau pembangunan fasilitas stadion dan sebagainya. Kalau pembangunan non fisik itu seperti pembangunan kesehatan dan juga pendidikan dan sebagainya. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama adalah pengeluaran negara itu dilakukan sesuai pendapatan sehingga jarang terjadinya defisit negara. Yang kedua adalah sistem pajak proporsional. Itu adalah pajak dalam ekonomi Islam itu dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas. Yang ketiga adalah perhitungan zakat itu berdasarkan hasil keuntungan bukan dari hasil atau jumlah barang. Selanjutnya yakni fungsi kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama adalah memelihara terhadap hukum keadilan dan juga pertahanan. Yang kedua adalah perumusan dan pelaksanaan terhadap kebijakan ekonomi. Yang ketiga adalah manajemen kekayaan. Yang keempat adalah investasi ekonomi oleh pemerintah jika hal itu diperlukan. Yang keempat adalah
instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu jizyah atau pajak yang dibebankan kepada kaum muslim yang tinggal di negara muslim sebagai imbalan atas perlindungan dirinya. Yang kedua adalah ghanimah atau harta rampasan dari perang. Yang ketiga adalah fai atau harta rampasan yang tidak melalui perang. Yang keempat adalah zakat. Yang kelima adalah kharaj atau pajak tanah yang dikuasai. Yang keenam adalah nawab atau pajak yang dibebankan kepada umat Islam. Dan yang terakhir adalah anwal fa'la atau harta yang diberikan atau yang tidak diketahui pemiliknya itu siapa. Nah, itu adalah rangkuman dari materi yang ketiga, yaitu kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Mungkin cukup itu saja ketiga rangkuman dari yang sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMEI. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wallahu waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.